Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi di suasana yang masih dalam kondisi pandemi ya. Kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, jadi kita bertemunya hanya menggunakan Google Meet saja. Hari ini ada yang tidak masuk atau nggak join? Kita berdoa dulu. Monggo untuk Mas Raihan dipimpin berdoa teman-temannya. Belum memulai pembelajaran di pagi hari ini, ya pagi ya. Marilah kita berdoa sesuai agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mas Raihan. Oke, pagi ini masih semangat ya guys? Masih ya, walaupun kalian di rumah harus tetap semangat. Jangan lupa pesan Ibu 3M ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Kalau tidak perlu keluar rumah. Kalian juga pembelajaran sekarang masih menggunakan sistem daring, jadi pembelajarannya cukup di rumah saja. Kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tidak perlu keluar rumah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita hari ini akan membahas tentang materi lanjutan dari minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo Juvita coba dijawab. Surat bisnis. Oh iya, sebelumnya saya lupa, saya belum memperkenalkan. Kita ada yang bergabung dengan kita pagi ini yaitu Bu Nuril. Selamat pagi Bu Nuril. Selamat pagi. Pagi ya, Bu Nuril bertindak sebagai observer ya, jadi nanti kita selama pembelajaran akan bantu sama Bu Nuril untuk mengawasi proses pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang tadi ya, ada yang bisa memberikan jawaban lain terkait pengertian dari surat bisnis? Rizka? Ya. Surat bisa sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Lalu alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Selain itu alat bukti tertulis, yaitu dokumen tertulis, dan alat untuk mengingat. Iya, betul, jawabannya bagus sekali. Terima kasih. Kemudian ada lagi bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat bisnis salah satunya adalah letterhead atau kop surat, ya. Itu dari mulai letterhead, kemudian subject line, kemudian ada penanggalan atau letter date, kemudian ada body letter, sampai ke bawah sendiri ada yang namanya signature atau tanda tangan. Nah, nanti kalian bisa buka lagi di modul minggu sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi. Saya share screen dulu. Hari ini kita masih dalam KD Komunikasi Bisnis dalam Bahasa Inggris. Hanya ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Kita sekarang masuk ke Komunikasi Bisnis dalam Bahasa Inggris menggunakan telepon. Ya, kalau kemarin kita sudah menggunakan surat, sekarang kita menggunakan telepon. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah satu, menegaskan proses persiapan menerima telepon dalam bahasa Inggris yang diberikan menggunakan Google Classroom, karena materinya sudah saya share di Google Classroom. Kemudian menegaskan proses melakukan telepon dalam bahasa Inggris. Kemudian menegaskan proses menerima telepon dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah membuat dialog percakapan telepon dalam bahasa Inggris yang nantinya akan kalian kumpulkan melalui Google Formulir, karena nanti kalian harus mengerjakan LKPD, yang LKPD-nya itu saya menggunakan link dari Google Formulir seperti itu. Kemudian, nah kita masuk ke materinya. Menelpon dalam bahasa Inggris, apa sih yang perlu kita persiapkan dalam proses menelpon dalam bahasa Inggris? Yang satu, nah ini dia. Ada 4 hal yang harus kita persiapkan selama kita mau melakukan kegiatan menelpon. Yang pertama adalah desk preparation atau persiapan meja. Nah, kalau kita menggunakan telepon di kantor, itu kan teleponnya biasa diletakkan di atas meja. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah satu, biasanya kertas catatan, ya. Kemudian yang kedua alat tulis. Kenapa harus siap itu? Karena kita nanti
tidak tahu siapa yang kita telepon, kemudian atau mungkin siapa yang menelpon kepada kita. Kemudian kita tidak tahu pesan apa yang akan disampaikan kepada kita sebagai penghubung ya. Jadi harus dicatat di situ. Jadi kita harus mempersiapkan alat tulis. Nah, kemudian yang harus disiapkan lagi adalah yang kedua, predict what other people will say or ask. Ini artinya adalah memperkirakan apa yang akan disampaikan atau yang akan ditanyakan oleh baik itu penelpon atau penerima telepon ya. Jadi kita harus punya wawasan di sini. Kita harus tahu kira-kira apa yang akan disampaikan atau yang ditanyakan oleh si penelpon itu tadi kepada kita. Kalau misalnya orangnya tanya tentang kehadiran atau ada atau tidaknya bos kita, jadi kita bisa menjawab kira-kira jawabannya seperti apa. Menerima telepon pun kita juga ada proses mengakhiri telepon. Jadi tidak melulu si penelponnya yang mengakhiri teleponnya terima kasih sudah ditutup, enggak. Tapi ketika beliaunya mengucapkan terima kasih, kita harus memberikan ini komplimen ya, apresiasi. Jadi kalau misalnya beliau mengakhiri dengan thank you, kita masih menanyakan lagi apakah masih ada yang bisa dibantu lagi. Nah ini contohnya, anything else? Apakah ada yang masih bisa dibantu lagi? Kurang lebih ini intinya sama. Ya, cuma bahasanya saja, kalau yang ini bahasanya umum, kalau yang ini bahasanya cukup sopan, yang ini bahasanya sangat sopan. Is there anything I can offer assistance? Nah, tuh. Ya. Sampai sini kira-kira paham anak-anak? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau sudah paham, nah, ini yang paling dinanti-nanti biasanya. Di akhir-akhir kalian bisa melakukan penugasan atau mengerjakan tugas. Ini nanti kalian silahkan dibuka Google Classroom-nya. Sudah saya share di situ. Ada LKPD, kalian buka ya. Untuk tugasnya ini tugas mandiri. Jadi tugasnya dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kemudian tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah membuat percakapan telepon dalam bahasa Inggris berpasangan. Artinya, loh Bu tadi katanya sendiri, kalau berpasangan. Berpasangan ini artinya ada siapa yang menelpon, ada siapa yang ditelepon. Bukan orangnya ngomong sendiri. Ya, paham ya? Paham? Paham, oke. Nah, tugasnya nanti menyesuaikan temanya. Jadi di sini berdasarkan absen. Nanti di LKPD sudah saya jelaskan, dan setiap absen itu memiliki linknya masing-masing. Jadi kalian cukup klik satu link sesuai dengan absen kalian, nanti kalian mengerjakan. Temanya apa? Menawarkan produk, kemudian memesan produk dan membuat janji temu, ya, atau janji pertemuan. Untuk materinya sudah selesai? Ya, bisa dimulai. Mr. Henry, office. Hello, can I speak to Bang Henry, please? I'm sorry, he's in a meeting until lunchtime. I can take a message if you want, sir. Well, I'd like to arrange an appointment to see him. Please, it's Jeffrey Jung here. Could you hold on for a minute, Mr. Jeffrey? I just look into the schedule, so when's convenient for you? Sometimes next week, if possible. I gather he's away to following the weeks. Yes, that's right. He's on holiday for a fortnight. Well, I need to see him before he goes away. So what's your next Wednesday be okay? Wednesday, let me see. He's out of the office all morning, but he's free the afternoon. After about 3. 3 o'clock is difficult, but could make it after 4. So shall we say 4:30? Yes, that's fine. Thank you very much. Okay then, thank you. Oke, terima kasih untuk Prisca. Bagus sekali jawabannya. Kamu memang basicnya pintar bahasa Inggris ya. Spellingnya sudah bagus. Oke, untuk yang lain, yang jawabannya sudah ada? Satu. Ya, silakan. Hello, MCD here. How can I help you? Hello, good morning. I want to place an order. Okay, to be delivered or to be taken at the restaurant.
for delivered, please. Okay, what you want to order, sir? I do I do like to order 5 fried chicken and 3 French fries for medium size. Noted. 5 fried chicken and 3 French fries medium size for the food and for the drink. What do you want, sir? For the drink, I want 2 cup of cola with less 5 is for lager sis. Okay, and you know pour host for the order, sir. And I want cup Oreo, my flour, and more sauce. Okay, sir. I want to repeat your order. Please listen to me. Sure. Thank you. Sudah. Sudah? Oke, terima kasih untuk Jovita. Mungkin satu lagi yang belum, kalau tadi Priska sudah membuat janji temu, kemudian Jovita sudah menyampaikan hasilnya tentang memesan produk di McD ya Jovita ya. Oke, untuk anak-anakku sekalian, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan tentang hasil pembuatan dialognya tadi, sudah cukup baik. Walaupun ada beberapa yang mungkin pembacaannya masih kurang, karena memang kalian hari ini fokusnya adalah untuk membuat dialog percakapan bahasa Inggris, bukan mempelajari bahasa Inggrisnya. Jadi kalian saya kira sudah cukup baik. Nanti untuk yang merasa belum mengerjakan, saya tunggu LKPD-nya sampai jam 8 malam. Ya, saya tunggu sampai nanti malam. Kemudian kita bisa ambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita yang sudah kita pelajari? Apa yang bisa disimpulkan? Hari ini kita mempelajari tentang pengertian surat, fungsi surat untuk saat ini. Terus habis itu kita mempelajari cara telepon, mengawali telepon, mengakhiri telepon. Juga ada contoh-contoh telepon dari ordering sama janji. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih untuk Priska. Ya, kemudian kita juga mempelajari tentang proses bagaimana kalau kita mau melakukan panggilan telepon yang harus dilakukan apa, yaitu memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan apa yang ingin disampaikan, yang terakhir mengakhiri telepon. Demikian juga kalau kita yang menerima telepon, kita harus mengucapkan salam dulu, kemudian menanyakan, memberikan respon, yang terakhir adalah mengakhiri panggilan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini anak-anak hari ini setelah kita belajar kurang lebih 90 menit ya. Kalian apa yang kalian rasakan? Senang? Susah? Senang banget. Oh, senang banget. Alhamdulillah, senang ya. Karena kita jarang-jarang ya ketemu dengan media seperti ini karena kita lebih banyak fokus di Google Classroom. Jadi sekarang kita ada media seperti ini, kita jadinya bisa ketemu langsung walaupun hanya tatap maya itu. Terus kemudian karena ini adalah pertemuan terakhir untuk KD3, untuk KD 3.2, jadi untuk minggu selanjutnya kita akan ada ulangan harian ya. Ulangan hariannya nanti bentuknya seperti apa, kisi-kisinya tentang apa akan saya sampaikan di grup Telegram saja. Jadi nanti kalian bisa mempelajari ya. Jadi nanti evaluasinya tentang apa. Kemudian jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Saya tunggu pokoknya paling lambat nanti malam jam 8. Kalian buka linknya, sesuaikan dengan absensi kalian nomor berapa, karena absensi linknya saya buat berbeda untuk setiap absen. Nah, itu nanti kalian bisa klik, kemudian kalian kerjakan di situ, pertanyaannya sudah jelas, ada poinnya juga, nanti kalau sudah selesai akan saya nilai, kemudian saya kembalikan kepada kalian untuk tahu kalian dapat nilai berapa. Demikian anak-anakku sekalian, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih untuk join-nya, tetap semangat, tetap sehat, walaupun di rumah kalian harus tetap menjaga jarak ya, jangan kemana-mana dulu kalau tidak penting. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.